Pernah kepikiran nggak sih kalau permainan masa kecil kita itu sebenarnya kayak pusat kebugaran pribadi buat otak dan tubuh kita? Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana permainan-permainan tradisional yang seru itu ternyata adalah cara yang jenius banget buat melatih kemampuan fisik kita yang paling penting. Nah, ini dia nih pertanyaan yang kayaknya sering banget ya kita para orang tua dan pendidik tanyain ke diri sendiri. Dan jawabannya, percaya nggak percaya, mungkin bukan ada di toko mainan paling canggih. Tapi justru ada di halaman belakang rumah kita, di permainan yang dulu bikin kita ketawa sampai sakit perut. Oke, sebelum kita loncat ke keseruan permainannya, ada satu konsep kunci nih yang perlu kita ngerti bareng-bareng. Tenang, ini nggak serumit kedengarannya kok. Istilah yang bakal jadi bintang utama kita hari ini adalah gerak dasar manipulatif. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng istilah ini. Kedengarannya emang agak teknis ya, tapi intinya tuh simple banget. Gerak dasar manipulatif itu ya semua tentang gimana kita mengendalikan benda-benda di sekitar kita. Coba bayangin pas kita melempar bola, megang tongkat, atau bahkan nyentil kelereng. Nah, itulah pondasi dari hampir semua kegiatan fisik yang kita lakuin seumur hidup. Siap, kita mulai dari beberapa contoh yang paling klasik. Kelompok keterampilan yang pertama ini semuanya tentang aksi dan reaksi, melempar sesuatu dan menangkapnya lagi. Ada yang masih inget gatrik? Wah, ini sih festivalnya koordinasi mata dan tangan. Coba deh bayangin, kita lambungin kayu kecilnya ke udara, terus dalam sekejap kita harus bisa mukul kayu itu sejauh mungkin. Duk! Itu latihan kekuatan, presisi sama waktu reaksi dalam satu gerakan yang eksplosif banget. Selanjutnya, bentengan. Nah, kalau di sini, permainannya lebih butuh strategi, kemampuan kita buat melempar bola dengan akurat ke lawan, dan, yang sama pentingnya, kemampuan kita buat menangkap lemparan balasan. Itu yang jadi penentu kemenangan. Setiap lemparan dan tangkapan itu adalah pengulangan yang mengasah skill manipulatif dasar ini. Oke, dari yang heboh lempar-lemparan, sekarang kita pindah ke keterampilan yang butuh lebih banyak kehalusan dan ritme. Kelompok berikutnya, ini semua tentang kontrol dan presisi. Siapa bilang gerak manipulatif cuma buat tangan doang? Egrang batok ini bukti kalau kaki kita juga jago. Coba bayangin deh, ngendaliin dua batok kelapa ini pakai kaki sambil jalan, itu butuh keseimbangan sama koordinasi yang luar biasa antara tubuh bagian bawah sama benda yang kita kontrol. Ini jauh lebih susah loh dari kelihatannya. Nah, sekarang kita ketemu sama bola bekel, sang master multitasking. Permainan ini bener-bener nantang otak kita loh. Kita harus mantulin bola dengan ritme yang pas, sambil dengan presisi ngambilin biji-biji bekel satu persatu. Ini melatih kemampuan memantul, timing, dan ketepatan genggaman. Semuanya dalam waktu yang bersamaan. Luar biasa kan? Dan untuk contoh terakhir kita bakal lihat permainan yang kelihatannya simpel banget, tapi sebenarnya ini ujian presisi dan kekuatan yang harus terukur. Jangan pernah sepelekan permainan kelereng ya. Gerakan sederhana pas kita nyentil kelereng itu sebenarnya adalah keterampilan manipulatif tingkat tinggi. Ini butuh bidikan setajam penembak jitu, perkiraan kekuatan kayak seorang ahli fisika, dan kontrol jari yang super halus buat ngenain target dengan pas. Jadi, intinya apa sih dari semua ini? Poin paling pentingnya adalah, semua permainan yang kita kenang dengan seru ini ternyata jauh lebih dari sekedar buat ngisi waktu luang. Ada alasan ilmiah dan perkembangan fisik yang kuat banget di balik setiap tawa dan sorakan kita waktu itu. Dan tabel ini merangkum semuanya dengan sempurna. Coba lihat deh, gimana setiap permainan punya spesialisasinya sendiri. Dari kekuatan eksplosif di gatrik sampai presisi yang halus banget di kelereng, setiap permainan secara unik melatih serangkaian keterampilan motorik yang penting dan beda-beda. Ini tuh kayak program latihan fisik yang disamarkan jadi permainan seru. Ini dia nih kesimpulan utamanya, dan ini penting banget. Dengan ngajak anak-anak kita mainin lagi permainan-permainan tradisional ini, kita nggak cuma ngasih mereka fondasi fisik yang kuat buat olahraga dan kehidupan sehari-hari, tapi kita juga jadi penjaga warisan budaya kita, mastiin kalau serunya permainan ini tetap ada buat generasi-generasi selanjutnya. Nah, sekarang giliran Anda. Saya mau Anda coba berhenti sejenak dan berpikir. Coba deh, ingat-ingat lagi masa kecil. Permainan tradisional apa lagi yang pernah Anda mainkan, yang tanpa kita sadari sebenarnya adalah latihan fisik yang luar biasa? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget, dan nunjukin betapa berharganya nilai sebuah permainan.